Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selamat sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Review Sabar Sepekan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri diskusi politik pilkada dengan tema mendakar visi misi calon wakil wali kota 2024 hingga 2029 di Kafe Setiap Hari Kopi Jalan Juanda pada Sabtu 8 Juni 2024. Andi Harun menjelaskan karakteristik yang ia cari dari calon pendampingnya. Pertama, calon harus memiliki sifat koersif, yaitu kemampuan komunikasi yang tegas dalam menghadapi tantangan. Kedua, calon harus memiliki sifat afiliatif, yaitu kemampuan untuk membangun ikatan yang harmonis dan perspektif gerakan bersama dalam membangun kota Samarinda. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai visi dan misi para calon, serta membantu masyarakat Samarinda dalam menentukan pilihan terbaik untuk masa depan kota ini. Ya kan namanya diskusi kan, ya saya juga memiliki kesempatan untuk mendengarkan secara langsung pikiran-pikiran mereka. Dan saya sudah mendengarkan sebagian dari arah berpikir dari tiga kandidat ini, tiga bakal calon ini. Ya itu salah satu sumber informasi yang dapat menjadi bahan dalam penajaman dari 3 menuju 1. Oke, siap. Karena itu penting. Karena begini, PR kita sangat banyak dan tidak mungkin saya memimpin semua tuh. Bisa saja, tapi ya kan ada persoalan sosial tadi, ya ada persoalan infrastruktur, ada persoalan banjir, ada persoalan kemacetan, ada persoalan ekonomi, ada banyak sekali, pendidikan, kesehatan. Kita berharap wakil wali kota itu juga tampak, ya. Kalau dalam konsep kepemimpinan itu kan leader to be seen, ya, kelihatan, ya. Misalnya wakil wali kota itu mengambil sebahagian dari tugas-tugas untuk memimpin langsung, mulai dari awal sampai tuntas gitu. Misalnya soal kemacetan, atau soal pendidikan, soal kemiskinan. Nah, misalnya itulah yang kita mau tuntas. Saya akan fokus di pengendalian banjir, wali kotanya mengambil sebahagian besar dari tugas-tugas itu, tapi wakil wali kota sebagaimana aspirasi dari para audiens tadi tidak hanya sekedar pendamping wali kota, tapi ia memimpin 1, 2, 3 atau beberapa bagian sehingga terjadi akselerasi percepatan pencapaian. Tidak melulu menunggu wali kota gitu. Dan memang konsep saya nggak pernah membatasi ruang gerak wakil wali kota. Yang kedua, pembangunan itu sampai ke pinggir, di mana di pinggiran kota, kalau bahasa keren itu hinterland. Di mana di hinterland itu juga ada rumah sakit yang bagus, ada sekolah yang bagus, ada mall yang bagus, ada pasar yang bagus. Sehingga kemudian pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi itu bisa terjadi. Itu yang saya tekankan tentang keadilan. Jadi untuk pembangunan karakter manusia ini memang dari tingkat pendidikan, dari awal, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu orang tua harus terlibat, harus ikut namanya parenting education, untuk memastikan pasar kita semakin bersih, semakin sehat, kota semakin bersih, parkir kita semakin rapi. Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kota Samarinda dalam sesi wawancara di Aula Kantor Balai Kota. Andi Harun menghimbau kepada seluruh masyarakat
agar lebih waspada dan menjaga keluarga dari bencana yang bisa ditimbulkan akibat potensi curah hujan yang cukup tinggi. Sebelumnya terdapat 20 titik kawasan yang masih tergenang banjir saat terjadi hujan. Dilansir dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan yang cukup tinggi masih akan terjadi di kota Samarinda dan sekitarnya dalam beberapa waktu mendatang. Ya, namanya indikasi kebencanaan, kita harus mitigasi. Mitigasi itu tidak hanya dari pemerintah, tapi kita juga harapkan kolaborasi dan pengertian bersama dari segenap warga. Dari pemerintah tiap minggu kita gotong royong untuk mengangkat sumbatan yang ada di drainase di parit-parit lingkungan kita. Memang penanganan banjir kita sebagian wilayah sudah berhasil, tapi karena memang banjir ini butuh waktu penyelesaian, artinya masih butuh waktu lagi, sehingga ada beberapa kawasan yang memang masih ada genangan. Sehingga dengan pengumuman Meteorologi dan Geofisika BMKG tentang potensi curah hujan yang tinggi, kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Kewaspadaan kita tingkatkan, kita jaga keluarga kita. Dan tadi di rapat saya minta juga seluruh level pemerintahan kota itu juga siaga, mulai dari dinasnya sampai pada camat dan kelurahannya. Begitu pula mengantisipasi hal-hal lain yang merupakan dampak dari kemungkinan potensi kebencanaan, tanah longsor dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, sambil kita mengajak para tokoh-tokoh agama, kita semua untuk mendoakan, berdoa semoga Samarinda selalu aman. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Darham, bersama staf dan jajarannya melaksanakan pemeriksaan kondisi fisik hewan kurban di penjual sapi kurban Sutha di Jalan M. Yamin. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak ada penyakit atau virus yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hingga saat ini terdapat 413 penjual hewan kurban yang tersebar di kota Samarinda. Sebagian besar hewan berasal dari luar daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur atau NTT dan telah divaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK sebelum hewan-hewan tersebut masuk ke kota Samarinda. Sebagai informasi, konsumen dapat melakukan pengecekan vaksin hewan kurban melalui tag kuning yang dipasang di telinga setiap hewan kurban yang telah divaksin. Kesehatan hewan yang ada, yang rencananya ini kan untuk dijual ke masyarakat, untuk pembelinya jangan sampai nanti salah beli. Karena persyaratan kesehatan hewan kurban itu harus sehat segalanya. Jadi dari kami untuk mengecek kesehatan, baik kesehatan di dalamnya maupun di luar. Apa aja? Yang jelas kan sudah ada surat dari kami ya berupa apa nemtek namanya itu kemudian berkas-berkas yang ada dari penjual juga sudah menunjukkan bahwa sapi ini sudah dihamilkan, jadi vaksin apa segala sudah lengkap semua. Vaksin otomatis itu kalau dari luar daerah sudah langsung turun. Oh, sudah langsung turun. Kalau rata-rata sapi yang datang dari Samarinda dari mana sih, Pak? Rata-rata Sulawesi, NTT itu yang rata-rata yang datang. Bilang cukup, mudah-mudahan ini habis semua. Kalau yang pertama cek dari telinga, terus yang kedua lihat dari kulitnya. Biasanya kan
kelihatan kalau sapi yang sehat itu. Ini kan kelihatan nih, kan bandingkan lo kan cuma hidungnya aja, cuma di bagian situ ada luka, tapi kan memang dia tuh bulunya berdiri. Oke. Ada yang iya, itu kan mulus itu badannya. Bulunya nggak ada yang jegrik. Ini apa namanya, bulunya turun semua. Gitu. Yang bagus yang naik atau yang turun? Yang turun, yang mengkilap. Mengkilap ya. Kulitnya dia dehidrasi apa enggak? Dari matanya jernih semua, dari hidung, berdirinya juga tegap. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah mendatangkan sekitar 600 sampai 800 ekor dan yang terjual ke masyarakat sudah lebih 400 ekor. Nah, kalau kesehatan alhamdulillah sudah diperiksa, begitu datang turun dari kapal itu sudah diperiksa sama tim kesehatan, langsung divaksin, cek kesehatan dan itu insya Allah kita sudah siap jual. Kita juga punya sertifikat dari apa namanya itu veteriner itu juga sudah lengkap semua surat-suratnya. Seperti biasa nih, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda Beradab. Kali ini ada 3 komentar yang sudah kami rangkum selama sepekan. Komentar yang pertama dari @Rika Rahim. Kota Samarinda membutuhkan pemimpin daerah seperti beliau ini. Lanjutkan 2 periode Pak Wali Kota Haji Andi Harun. Aku sih yes ya, kalau 2 periode emang butuh sih pemimpin seperti beliau untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Samarinda. Ya mudah-mudahan diberikan nanti beliau akan terpilih lagi. Terima kasih ya Richard Rahim. Oke, lanjut nih di komentar yang kedua dari @Curmanto-manto. Wali kota yang paling respon untuk Pemkot Samarinda adalah Pak Andi Harun. Soal ada kekurangan dalam merealisasikan itu wajar. Mari kita dukung Pak Andi Harun untuk yang kedua kalinya. Mantap. Lagi-lagi komentarnya tentang 2 periode nih. Ini produsernya coba deh cari komentar yang lain, Pang. 2 periode apa coba? Yang lain apa ya? Tapi nggak ada sih ya, cuman adanya 2 periode ya. Tapi selain 2 periode deh ya kan Pak Wali Kota. Uhuy. Nah di komentar yang terakhir ini nih mudah-mudahan ya bukan 2 periode lagi. Dari @THGG9777. Lanjutkan Pak Wali, semoga Samarinda bisa mengejar kota-kota lain. Bersih, tertib, rapi, dan jalannya lebar dengan pedestrian yang baik. Maksud ente apa nih? Seperti kota-kota yang lain? Emang ada kota yang lain yang sekeren kota Samarinda? Mengalah bosku. Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Bangun pagi di hari Rabu. Ke Samarinda cuma sendiri. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu. Saatnya host cantik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.